Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji dan kinerja UIN Sunan Ampel Surabaya. Perkenalkan, nama saya Dia Sulistianingsih, sarjana agama, mahasiswa PPG, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, BAT 2 Prode 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 06210825891. Pada hari ini Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKIN. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, salah satu siswa untuk memimpin berdoa. Mari Imam silakan memimpin doa. Siap, Dulu kita mulai pelajaran pada siang hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, saya absen dulu untuk pada siang hari ini. Ibu absen dulu satu-satu. Nanti langsung angkat saja ya tangannya. Afrijal, antarin. Afrijal, Aira, ya. Al Ihsan, ya. Aprianti, Cinta, Hermawan, Imran, ya. Nurul Istiqamah, Nur Saria, ya. Putri, ya. Demikian untuk absen hari ini, ya. Pada hari ini kita sudah absen. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita mulai. Sebelum mulai pelajaran, kita menutup mata bersama-sama. Ayo, coba lakukan menutup mata bersama-sama. Tutup matanya. Buka matanya. Salah satu siswa menjawab bagaimana perasaan kalian ketika menutup mata. Jawab saja. Ayo. Gelap. Salah satu yang lain menjawab? Iya, tenang. Yang lain lagi satu? Iya. Ketika kita menutup mata, berarti gelap. Satu, tutup gelap, tidak ada cahaya. Kedua, tenang.
Karena kita mengingat kepada Allah. Nah, ini berkaitan dengan pada hari ini pelajaran kita hakikat iman dan ketauhidan. Berdasarkan materi kita su'abul iman. Sebelum masuk materi kita, perlu diketahui yang pertama adalah tujuan pembelajarannya. Di mana tujuan pembelajarannya siswa diharapkan mampu menganalisis hakikat iman dalam Islam dengan hubungannya konsep tauhid. Ya, tauhid. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertiannya dan pentingnya iman dan tauhid sebagai fondasi agama Islam. Tujuannya yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi dalil nakli dan akli tentang hakikat iman dan tauhid. Itu. Kemudian setelah itu mampu mengidentifikasikan maknanya. Apa itu su'abul iman? Kemudian mampu mengklasifikasikan su'abul iman yang melalui dalam hati, yang melalui dalam perbuatan. Di dalam hati kita. Setiap perbuatan baik yang dilakukan menjadi cermin dari keimanan seseorang. Kemudian kaitan dari iman tersebut ada di dalam su'abul iman itu. Apa itu su'abul iman? Ya, terdiri dari 3 aspek yang penting, yaitu keyakinan melalui ucapan. Ucapan tadi seperti kalimat talbiyah. Kemudian su'abul iman melalui perbuatan. Su'abul iman melalui hati. Hati artinya yakin akan adanya Allah. Itu ya. Kemudian materi kita berikut. Aspek keyakinan atau contoh dalam implementasi. Nah, contohnya yang pertama adalah keyakinan mempengaruhi perilaku sehari-hari. Keyakinan mempengaruhi perilaku sehari-hari. Yang kedua, contoh implementasinya adalah ucapan. Ucapan dan perbuatan itu harus mencerminkan iman. Jadi setiap kita lakukan ucapan itu harus didasari oleh iman. Perbuatan itu juga harus didasari oleh iman. Nah, apa contohnya melalui ucapan itu? Kalimat talbiyah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La haula wala quwata illa billah wa atubu ilaih. La ilaha illa anta. La ilaha illallah. Nah, itu kalimat-kalimat yang mengandung bahwa kita betul-betul beriman kepada Allah. Kemudian contoh implementasi berupa perbuatan. Contohnya, supaya iman kita mantap melalui sedekah. Ya, rajin-rajin sedekah. Semakin kita bersedekah, maka semakin kita diberikan kesehatan oleh Allah. Kemudian beribadah. Yang paling utama adalah fondasi kita itu adalah sholat. Ya. Itu contoh dalam perbuatan. Selesaikan materi kita ini. Kemudian kita masuk untuk berikutnya supaya kalian bisa paham tentang pentingnya hakikat iman dengan tauhid itu. Kita akan diskusi. Nah, diskusi ini kita bagi menjadi 5 kelompok. Di kelompok itu kan ada lembar LKD itu, ada di kelompok 1 di nomor 1.
di lembar kerja peserta didik itu di nomor 2 di kelompok 2. Kalian kerjakan berdasarkan kelompok urutan baris. Kemudian di kelompok 3 ada nomor 3. Soal lembar kerja siswa itu ada di nomor 3, kelompok 3. Kemudian di kelompok 4 ada lembar soal di nomor 4 itu. Ya, silakan. Dan begitu juga kelompok 5 ada soal di nomor 5. Ya, silakan kalian diskusi, kalian rimbung, kumpul bersama, arahkan bagaimana supaya kalian untuk bersatu untuk mendiskusikan diskusi berdasarkan kelompok tadi. Silakan anak-anak balik kursinya, bagi berdasarkan ya. Silakan. Silakan dikerjakan berdasarkan kelompok 1 dengan jangka waktu 20 menit. Rangkum dan tulis di lembar LKD kalian masing-masing berdasarkan nomor tadi. Kelompok 1 nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3, kelompok 4 nomor 4, dan kelompok 5 nomor 5. "20 menit ya. Baru nanti kita presentasikan hasil jawaban itu. Tulis di lembar jawabannya, di lembar LKD kalian. Nanti dipresentasikan di atas ya, mewakili. Kali lagi. Tepuk kanan. Tepuk kiri. Tepuk atas. Allah Maha Besar. Iya. Kan tidak tegang. Mantap. Lelah. Hilang lelahnya. Gimana? Sudah selesai? Ya, waktunya sudah habis, tinggal kita presentasikan di atas ya. Kira-kira untuk mempersingkat waktu, kita ambil salah satu mewakili untuk kelompok.
Oh ya. Jadi satu kelompok semuanya harus tampil di atas. Nah, ya. Satu yang membacanya, satu yang menyimpulkan, silakan atau bersama-sama. Tergantung dari kelompok masing-masing teknik penyampaian hasil diskusi kalian. Ya. Kita mulai dari kelompok pertama. Nah, silakan tampil di atas, mempresentasikan hasil rumusan yang kalian dapatkan di kelompok 1 lembar kerja peserta kalian nomor 1. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ayu. Pertanyaan pertama. 1. Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan iman dan ihsan. Iman adalah keyakinan dalam hati dan merupakan fondasi utama agama Islam, ketaatan, kemudian dan pelaksanaan amalan seperti Islam. Ihsan adalah kualitas ibadah yang tinggi, yaitu beribadah kepada Allah, selalu melihatnya, itu yakin dia melihat kita sehingga menghasilkan amal yang mulia dan ikhlas. Iman itu adalah 70 sekian atau 60 sekian kata. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Dan yang paling rendah adalah meninggikan gangguan dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Ya, namanya diskusi dari kelompok 1 ini. Apakah ada kalian ingin bertanya? Silakan bertanya. 1 mewakili kalian 4 orang itu, 4 kelompok. Tentang iman dan Menurut kalian apa perbedaan iman dan Islam? Ya. Iman adalah keyakinan dalam hati dan merupakan fondasi utama agama Islam, dan ketaatan hati dan pelaksanaan amal seperti rukun Islam. Sedangkan ihsan adalah kualitas ibadah yang tinggi, yaitu beribadah kepada Allah selalu melihatnya, yaitu yakin dia melihat kita sehingga menghasilkan amal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Ya, tepuk tangan. Kemudian terakhir kelompok 5, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang akan membacakan pernyataannya yaitu rekan kami, Yati. Pertanyaan, analisislah bagaimana ayat Al-Isra ayat 7 di
di atas berkaitan dengan salah satu cabang iman? Jawabannya, berkaitan dengan cabang iman, yaitu akidah dan akhlak. Ayat ini memerintahkan untuk tidak menyekutukan Allah dan berbakti kepada orang tua. Oke, baik. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, sebutkan salah satu contoh bacakan surat Al-Isra ayat 23. Baik, saya akan membacakan suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أفا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Apakah ini sampai? Baik, sekian presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk hasil persentase kelompok 5. Ya, dari kelompok tersebut membuahkan hasil yang bagus dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang sebelum kita mengakhiri, kita akan bertanya umpan balik dari kalian. Salah satu siswa boleh bertanya tentang iman ini, hakikat iman maupun tauhid. Umpan balik, peserta didik ini harus bisa memahami secara global dari hakikat dan mewujudkan ketahuidan ini dari hasil diskusi itu tadi. Nah, kira-kira secara, silakan. Silakan. Ya, mewakili saja. Boleh? Ya. Ya, semuanya. Secara rangkuman istilahnya nih. Nanti kita bahas sama-sama rangkuman kesimpulan dari hasil diskusi itu. Ya, boleh. Silakan. Jadi setelah kita melakukan presentasi tadi, jadi kita bisa memahami hakikat iman dan tauhid dalam Islam. Selain itu juga kita bisa mengerti apa itu suatu iman ataupun cabang-cabang iman, di mana kita bisa menerapkan suatu iman tersebut dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan ketauhidan. Selain itu kita juga bisa mempelajari suatu iman yang terdapat pada hadis riwayat Muslim, yang dimana artinya iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu, adalah salah satu cabang dari iman. Selain dari hadis tersebut, kita juga bisa mempelajari suatu iman
melalui Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang telah dibacakan oleh teman kita tadi. Di mana arti dari Quran Surah yang telah dibacakan tadi adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan jangan kamu mengenal mereka dengan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ya, mungkin itu refleksi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi dari kesimpulan kelompok ini, masalah hakikat iman dan mewujudkan ketauhidan kita ini, dari hasilnya itu dari kelompok 1 maupun sampai kelompok 5, yaitu adalah masalah iman. Kita adalah merupakan keyakinan. Nah, keyakinan yang mencakup yakin dalam hati. Mencakup hati. Nah, itu kesimpulannya. Iman mencakup hati. Kemudian iman mencakup perkataan. Iman mencakup perbuatan. Jadi yakin, keyakinan itu adalah masalah kesimpulan dari diskusi kali ini, masalah hakikat iman. Jadi iman betul-betul kita yakin akan tauhidnya Allah berdasarkan di dalam surat Al-Isra ayat 23. Kemudian iman itu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya iman itu membawa ketenangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Dari kelompok hari ini, masalah hakikat iman, mewujudkan ketauhidan, berarti membawa ketenangan hidup. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, nanti kita akan membahas tentang hadis yang berkaitan dengan cabang-cabangnya. Jadi ada berapakah cabang iman itu? Yang termaktub di dalam hadis itu ada berapa? Adakah 77, adakah 100 lebih, itu akan dibahas pertemuan selanjutnya karena syu'abul iman sangat banyak cabang-cabangnya. Ya, itu untuk pertemuan berikutnya ya. Nah, demikian diskusi kita kali ini, masalah memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan. Semoga apa yang kita pelajari pada siang ini mendapatkan ketenangan hidup. Karena dengan mempertebal iman kita, maka kita akan mendapatkan ketenangan hidup. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu. Salah satu memimpin, silakan. Oke teman-teman, siapkan. Sebelum kita pulang dari siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, demikianlah pertemuan kali ini. Semoga pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas dengan materi tersebut merupakan lebih mendalam keimanan kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan dulu pulang ya, nanti ada ibu mau kasih. Ya, tunggu di situ aja dulu. Nanti ada ibu mau kasih. Al-Qurannya bawanya besok nanti simpan di perpus. Iya.